Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Purwanti sebagai konselor dan teman saya. Intan Aura Ningtyas sebagai konseli. Halo, selamat siang. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Selamat siang, Mbak. Saya Intan. Mbak Intan ya? Iya, Gimana Mbak kabarnya? Sehat-sehat aja kan Mbak? alhamdulillah sehat, Mbak. Jadi, perkenalkan saya Heni yang nantinya akan menemani Mbak Intan selama beberapa menit ke depan. Ini kalau boleh tahu tadi Mbak Intan datang ke sini sendiri atau diantar? Sendirian aja, Mbak. Tadi naik motor sendiri. Naik motor? Iya, Kalau boleh tahu asalnya dari mana Mbak Intan? saya asal Kulon Progo, Mbak. Dari Kulon Progo. Jauh ya berarti naik motor dari Kulon Progo ke sini? Ya, lumayan sih. Tapi alhamdulillah di luar tadi nggak terlalu panas. Jadi, ya. Gila gitu ya Mbak, emang beberapa hari ini tuh cuacanya hujan terus gitu Mbak. Apa sama di tempat Mbak juga? Iya, Mbak. Kayak gitu juga hujan. Kadang panas, kadang hujan gitu. Nggak tentu ya. Ini Mbak Intan masih sekolah atau udah kuliah? Sekarang saya udah kuliah, Mbak. Semester berapa Mbak? Semester 4 dan sebentar lagi mau ke semester 5. Oh, lagi ujian gitu ya Mbak? Iya, Mbak, lagi sibuk ujian. Sebelumnya mohon maaf ya, ini nanti selama percakapan saya izin merekam sesi konselingnya. Apakah Mbak Intan berkenan? Baik, Mbak. Boleh. Oh, iya. Jadi nanti untuk hasil rekamannya saya pastikan terjaga kerahasiaannya. Jadi gimana Mbak Intan? Apakah mungkin ada yang ingin diceritakan atau disampaikan kepada saya? Sebenarnya saya datang ke sini tuh pengen berkonsultasi tentang beberapa hal yang saya alami beberapa hari ini, Mbak. Hmm, baik, mungkin jika berkenan Mbak Intan bisa langsung menceritakan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Jadi gini, Mbak, beberapa hari yang lalu tuh saya ada cekcok gitu sama orang tua saya, terutama ayah saya. Terus karena saya marah, akhirnya saya itu pergi ke rumah dan pergi dari rumah terus ya gitu Mbak, cari temen yang bisa buat numpang. Oh, sampai Mbak Intan pergi dari rumah, nginep di kosan teman. Iya Mbak. Kalau boleh tahu, cekcoknya karena masalah apa Mbak? Apakah cukup besar masalahnya? Sebenarnya masalahnya itu nggak terlalu besar sih Mbak, cuman ya orang tua saya tuh selalu kayak gitu, gampang marah kalau saya itu sering pulang malam gitu. Berarti sering ya Mbak Intan pulang malam ini. Iya Mbak. Kalau boleh tahu alasannya karena apa ya Mbak? Bisa sampai pulang malam terus gitu. Alasannya bisa macem-macem sih Mbak. Ya kadang main gitu, tapi kadang juga karena kegiatan-kegiatan kuliah atau ngerjain tugas sama temen gitu. Ya Jadi paham. ya emang nggak selalu main. Nggak selalu main ya. Pasti ada kegiatan di Iya. luar kampus gitu. Iya. Lalu Mbak Intan ini bisa sampai keluar rumah dan nginep di teman kos ini, mungkin apa yang dirasakan Mbak Intan gitu? Yang menjadi Nah, kendala dengan orang tua gitu. nah itu Mbak, saya tuh kesel banget kalau apa orang tua itu setiap marah selalu pakai nada tinggi, tiap ngasih tahu saya itu kayak berlebihan gitu ngasih taunya. Terus ya jadinya saya kesel kan, Ya. mana udah capek urusan kuliah dan segala macem. Terus ya itu puncaknya kemarin saya sampai berhari-hari nggak pulang ke rumah, nggak berani ke rumah. Ya, ya. Saya paham pasti Mbak Intan kesel ya, apalagi anak kuliah kayak Mbak Intan ini kan banyak kegiatan, udah capek gitu ya.
Kalau boleh tahu Iya emang Mbak, kayak gitu. orang tuanya Mbak Intan kalau ngasih tahu atau nasihatin Mbak Intan itu seperti apa sih? Jadi ya cara ngasih taunya itu kayak marah-marah terus gitu. Selalu aja tiap saya itu pulang dari luar, selalu diinterogasi panjang lebar, ditanya habis dari mana, terus langsung ngomel-ngomel gitu. Lalu diinterogasi panjang lebar ya. Iya. Tapi sebelumnya mohon maaf, apakah Mbak Intan ini kalau mau pulang malam gitu selalu pamit sama orang tua? Ya kadang pamit, tapi kadang juga enggak sih, Mbak. Oh, jadi kadang pamit, kadang enggak ya. Mungkin ini kali Mbak Iya. Intan, eh, orang tua Mbak Intan khawatir kali ya, apalagi kan Mbak Intan kan anak perempuan ya, apalagi terus pulang malam, takutnya ada apa-apa. Iya sih, Mbak. Saya tuh juga mikir kayak gitu. Mungkin mereka khawatir kalau udah malam tapi sayanya belum pulang. Tapi kan ya sebenarnya bisa kan dikasih taunya tuh baik-baik, nggak pakai marah-marah gitu. Jadi di sayanya pun ya mau ngejelasin kenapa bisa pulang malam tuh enak gitu. Ya paham, pasti Mbak Intan ini sebenarnya mau ngejelasin, tapi ya karena mungkin orang tuanya udah pakai nada bicara tinggi duluan, jadi Mbak Intan udah kesel duluan gitu ya Mbak. Iya, bener banget. Jadi mungkin ada miskomunikasi gitu ya Mbak sama orang tua perihal alasan kenapa bisa pulang malam terus gitu ya Mbak. Iya. Terus mungkin dari Mbak Intan eh, bagaimana? Apakah udah pernah ngejelasin ke orang tua gitu kalau kenapa sering pulang malamnya gitu? Belum sih, Mbak. Pengennya tuh saya ya secepatnya jelasin ke orang tua setelah permasalahan ini selesai. Ya baik, kan Mbak Intan sudah baik ya mau menjelaskan ke orang tua perihal alasannya. Apakah tindakan selanjutnya Mbak Intan ini mau pulang ke rumah atau masih mau nunggu dulu beberapa hari atau bagaimana? Hmm, Kalau itu sebenarnya saya pengen cepat pulang sih, Mbak. Soalnya juga nggak enak kan kalau nginep di kosan temen terlalu lama gitu. Tapi ya itu, Mbak, saya itu ngerasa kayak rada gimana gitu. Agak gimana nya seperti apa ya Mbak Intan? Tapi ini sebenarnya niatnya udah baik loh, sudah bagus. Iya, saya ngerasa rada malu gitu, Mbak. Kan udah beberapa malam ini nggak pulang gitu kan, kabur ke kosnya temen. Jadi ya ngerasa malu, ngerasa nggak enak gitu. Nah, iya pasti ada perasaan gak enak gitu ya Mbak sama orang tua. Terus Iya. rencananya Mbak Intan mau gimana selanjutnya? Apa langsung hari ini atau gimana? Mungkin saya rencananya mau pulang ke rumah sore ini sih, terus minta maaf juga sama mereka. Ya karena beberapa hari ini udah kabur dan eh, nggak ngabarin mereka gitu. Terus saya juga mau diskusiin terkait kegiatan kampus yang mungkin bakal pulang malam lagi. Jadi biar nggak dikira main terus sama orang tua. Hebat nih Mbak Intan udah bisa nyelesain masalahnya sendiri, udah bisa ngakuin kesalahan. Nah, benar Mbak Intan. Nanti mungkin Mbak Intan bisa diskusiin kembali sama orang tua Mbak Intan perihal adanya kegiatan kampus gitu. Jadi nantinya nggak ada miskomunikasi dengan orang tua. Apalagi Mbak Intan ini kan mahasiswa sibuk ya pastinya. Em, iya Mbak, nanti saya coba ngomong ke orang tua dulu. Nah ya baik Mbak Intan. Mungkin apakah ada kendala lagi dari yang dirasakan Mbak Intan? Mungkin udah cukup itu Mbak, itu aja. Oh, baik, udah cukup ya Mbak. Ya. Iya. Mungkin kedepannya kalau ada kendala lagi Mbak Intan bisa menghubungi saya atau bisa kembali ke sini. Tapi semoga aja permasalahannya ini nantinya bisa cepat selesai Mbak Intan. Iya, amin Mbak. Terima kasih. Baik, mungkin jika udah nggak ada lagi yang mau diceritain, eh, kita bisa akhiri sesi konseling ini ya Mbak Intan. Iya Mbak, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya dan
berkenan menerima saya untuk berkonsultasi. Jadi saya pamit dulu ya, Mbak. Ya, sama-sama Mbak Intan. Silakan. Terima kasih. Iya, Mbak. Terima kasih. Selamat siang.